Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin eh, jamaah muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kali ini video yang saya upload kali ini saya akan membahas tentang kitab Fathul Qorib. Ya, kalau misalkan teman-teman mau belajar yang terjemah bisa membaca yang membeli yang seperti ini. Terjemahan yang diterjemahkan oleh Dr. Andes Kiai Haji Imron Abu Ammar. Ini kitab Fathul Qorib yang versi terjemahan. Atau mungkin teman-teman juga bisa membeli kitab Fathul Qorib versi ini yang kitab kuningnya. Kalau misalkan kertas HVS-nya seperti ini, ya kan ini kitab gundul semua. Kalau yang ini ada juga yang versi yang HPS-nya ini sudah ada harokatnya seperti ini. Ini sih saya print semua dalam bentuk kertas HPS, ya kan, supaya enak sih kalau saya misalkan coret-coret kemudian ada yang salah atau mungkin yang tidak bisa dibenarin, saya nanti bisa bakar dan bisa ini enak seperti itu. Tapi kitab-kitab ini sih saya simpan, saya filekan sendiri seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mayuridillahi bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki diberikan kepadanya kebaikan, maka yufaqihu, maka Allah akan memudahkannya, memahamkannya fihi, di dalam mempelajari agama Islam itu sendiri, ilmu-ilmu agama Islam sendiri. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah Samsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahullahu bi rahmatihi wa ridwanihi, amin. Qala Syekhul Al-Imam Al-Alim Al-Allamah, berkata Syekh Al-Imam Al-Alim, orang yang alim, Al-Alamah, orang yang paling alim, yaitu Syamsuddin. Beliau adalah mataharinya agama. Abu Abdullah, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Qasim, Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, yang bermadzhab Syafi'i. Taghammadahullah, semoga Allah mencurahkan birahmatihi, dengan rahmatnya, wa ridwanihi, dan keridoannya, amin. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, tabarukan, sebagai meminta berkah bi fatihatil kitab, dengan Fatihah pembukaan kitab, yaitu Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Li'annaha, karena sesungguhnya Fatihah kitab tadi, pembukaan Ummul Quran itu, ibtida'u kulli amrin dzibalin, sebagai permulaan setiap perkara-perkara yang bernilai kebaikan. Wa khatamatu kulli du'ai mujibin, dan sebagai penutup setiap doa-doa yang terkabul. Wa akhiru da'wal mu'minin fil jannati daris sawab. Wa akhiru da'wa, dan sebagai akhir dari permohonan-permohonan orang mukmin, fil jannati darus sawab, di surga kampung pahala. Ahmaduhu, saya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, awwafaqa man arada min ibadihi litafaqquhu fid din ala wafqi muradihi,
agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada orang yang dikehendakinya dari hamba-hambanya litafakuhi untuk memahami fiddin, di dalam agama-agama, ilmu-ilmu agama, ala wafqi muradihi, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa usalli wa usallim, dan saya bersolawat dan mengucapkan salam ala afdoli khalqihi, atas paling mulianya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Muhammadin sayyidil mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin, yaitu pemimpin para utusan, para nabi, al-qail, sebagaimana yang dikatakan, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki bihi, kepada orang tersebut, kebaikan, yufaqihu, maka Allah akan memahamkannya fihi, fiddin, dalam urusan-urusan ilmu agama. Ini adalah di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 71, Muslim nomor 1037, wala alihi, dan atas keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasahbihi, dan sahabat-sahabatnya, muddata zikri zakirin wasahwil ghafilin, selama masih terdapat orang-orang yang berzikir, wasahwal ghafilin, dan orang-orang yang terlupa atau lalai. Wa ba'du, dan selanjutnya, hadzal kitab fi ghayatil ikhtisar wa tahdzib, kitab ini dibuat bertujuan dengan dengan cita-cita al-ikhtisari, yang ringkas, wa tahdzibi, dan tersusun rapi, wa wada'tuhu, dan saya memberikan nama, meletakkan nama, alal kitab, pada kitab ini, al-musamma, dengan nama bit-taqrib, yaitu at-taqrib. Jadi kitab takrib, pendekatan, liang tafi'an bihil muhtaj minal mubtadiin, untuk memberikan manfaat kepada orang yang mau memberikan manfaat dengan kitab ini, dengan mempelajari kitab takrib ini, al-muhtaj, dengan tujuan, minal mubtadiin, bagi dari para pemula-pemula yang ingin belajar agama Islam, li furu'i syar'iyyati wad-din, untuk dapat atau mudah dalam mempelajari cabang-cabang syariah dan agama, liyakuna wasilatan linajati yaumil qiyamah, dan menjadikan wasilah, media kesuksesan, media linajati, kesuksesan saya nanti, yaumaddin, pada hari kiamat, naf'an li ibadihi, dan mendapat manfaat bagi hamba-hamba Allah al-muslimin, orang yang muslim, innahu sami'u du'a ibadihi wa qaribum mujibun, innahu, karena sesungguhnya Allah, sami'u du'a ibadihi, maha mendengar doa-doa hambanya, wa qaribun, dan maha dekat, wa qaribun mujibun, dan maha dekat dan maha mengabulkan. Wa man qasadahu la yuhibu, dan barang siapa yang menginginkan berdoa, la yuhibu, maka tidak akan ada dapat orang yang menghalanginya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, barang siapa dan seandainya, dan jikalau hamba-hambaku meminta kepadaku, wa idza sa'alaka ibadi, dan jikalau hamba-hambaku menginginkan meminta kepadaku, anni, kepadaku, fa inni, sesungguhnya aku qaribun, sangat dekat. Wa'lam,
Dan ketahuilah annahu yujadu fi ba'di nuskhi, sesungguhnya disebutkan fi ba'di nuskhi, di dalam naskah-naskah yang sebagian naskah-naskah yang lain, hadzal kitab fi ghairil khutbati, kitab ini yang tertulis fi ghairil khutbati pada bagian-bagian muqaddimahnya, tasmiyatuhu tarotan, disebutkan terkadang disebutkan at-taqrib, kitab takrib, wa tarotan, dan terkadang ghayatil ikhtisar, ghayatul ikhtisar, tujuan meringkas. Ghayatil ikhtisar ini ringkasan seperti itu. Walidzalika samaituhu bi ismain, Falizalika, dan oleh karena itu samaituhu, saya namakan syarahnya bismainin, bismain dengan dua nama. Ahaduha, di antara keduanya Fathul Qarib Mujib. Jadi ini ada matannya dan ini ada syarahnya. Jadi ini yang kita pelajari nanti. Fathul Qarib Mujib ini adalah syarah dari takrib. Jadi takrib itu adalah ringkasan kitab yang sangat ringkas yang mempelajari tentang furu-furu syariah Islam. Jadi cabang-cabang syariah Islam. Kemudian dijabarkan, disyarahkan di dalam kitab Fathul Qarib fi syarhil alfazil takrib, di dalam syarah lafat-lafat takrib. Jadi ada yang namanya kitab takrib, kemudian ada yang namanya kitab Fathul Qarib. Fathul Qarib ini adalah syarah dari kitab takrib. Kalau saya di pondok itu langsung ke syarahnya, jadi langsung di syarahnya seperti itu. Kalau takribnya ada di bagian sampingnya itu kalau kita mau belajar takribnya. Jadi kalau saya itu langsung belajar syarahnya, itu langsung kita bisa memahami lebih detail lagi tentang hukum-hukum agama Islam secara ringkas. Wasani, dan adapun yang kedua, al-qaulul mukhtar fi syarhi ghayatil ikhtisar. Jadi kitab itu dinamakan al-qaulul mukhtar fi syarhi ghayatil ikhtisar. Seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada perkataan Syekh Al-Imam Abu Thayyib. Qala Syekhul Al-Imam Abu Thayyib, jadi telah berkata Syekh Al-Imam Abu Thayyib, wa yashtaruhu aidan, yang terkenal juga dengan panggilan bi Abi Syuja, Abi Syuja Syihabuddin, bi Abi Syuja Syihabul Millatah Waddin. Sorry, salah ya. Bi Abi Syuja Syihabu Millati Waddin. Jadi dengan nama beliau itu dikenal dengan Abi Syuja, yang sebagaimana gelar beliau itu adalah Syihabul Millati Waddin, sinarnya agama dan sinarnya agama, Millah Waddin. Millah Waddin ini kurang lebih sama sih artinya. Cuman yang lebih spesifik biasanya itu din. Din itu agama, kalau milah itu kalau tidak salah ajaran. Kalau dalam bahasa Indonesia loh ya, jadi sinarnya ajaran dan agama. Ahmadu ibnul Husain ibnu Ahmad al-Asfahani syaqallahu sayarahu sobiba rahmatihi, sobiba rahmati wa ridwani wa askanahu a'lal faradisil jinan. Beliau adalah Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani,
Saqallahu, semoga Allah menyiram sarahu, makam-makamnya, kuburannya, ar-rahmati, dengan rahmat-rahmat Allah, wa ridwani, dan keriduan-keriduannya, wa askanahu, dan Allah menempatkannya, a'la, yang paling tinggi, faradisil jinan, surga Firdaus. Jadi surga Firdaus yang paling tinggi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Abtadi'u, saya memulai, beliau berkata dari kitab Matan Takrib ini, abtadi'u, saya memulai kitab hadza, kitab ini, wallahu, dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, ismun, yaitu suatu nama yang mempunyai nama, lidzati, bagi zat, al-wajibi, yang wajib, al-wujudu, yang wajib adanya, wa-rahman, dan lafadz ar-rahman di sini ablaghu, mempunyai makna yang lebih luas, minar rahim, dari lafadz ar-rahim. Jadi kalau misalkan ar-rahman, kalau misalkan disebut, itu maknanya lebih luas. Jadi kalau misalkan Allah mengatakan Allah itu Maha Pengasih, itu maknanya lebih luas. Luasnya apa? Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya dari sifat ar-rahman ini tidak memandang bulu, baik itu agamanya, rasnya, segala macam. Pokok yang namanya semua manusia itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Yahudi, Nasrani, dan orang yang tidak beragama sekalipun dikasih oleh Allah sifat Rahman, Maha Pengasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kaya, bisa dapat jodoh yang bagus, kemudian harta, tahta, dan sebagainya. Makanya kalau misalkan ada orang-orang kafir, kok misalkan dia kaya dan lain sebagainya, ateis juga dikasih kekayaan, harta, kehidupan yang mewah, itu memang dari sifat Rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memandang bulu. Ablagha minar rahim. Nah, berbeda kalau misalkan sifat rahimnya Allah, Maha Penyayangnya Allah. Nah, kalau penyayangnya Allah itu terbatas hanya kepada orang-orang yang tertentu saja, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu kalau tidak salah hanya diterima di hari kiamat, kalau tidak salah di yaumil kiamat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Huwa as-sana'u 'ala Allah Ta'ala bil jamili 'ala jihati ta'zim. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bil jamil, dengan sifat yang indah, yang mempunyai sifat yang indah, 'ala jihati, dengan tujuan at-ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabb di sini, Rabbi di sini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ay malik. Jadi di sini kalau konteksnya alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb di sini artinya adalah penguasa. Disebutkan menurut musannif, pengarang kitab ini, al-alimi. Al-alimi di sini kalau kita terjemahkan yaitu semesta alam. Wifathil lam, kemudian kita bahas nahunya di sini. Bifathil lam, fathahnya lam, al-alam, al-alamin di sini. Wa huwa kama qala Ibnu Malik, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Malik, ismu jam'in, isim jamak khos, yang khos, bima yaqilu la jam'un, bagi orang yang berakal, la jam'un, dan bukan jamak. Jadi ismu jamak khos, jadi dia alamin ini jamak tapi khusus, seperti itu.
Wa mufraduhu alamun. Jadi mufradnya itu alam. Jadi kalau misalkan dia jamak tapi dia nggak semua ini ya, jadi ada terkhusus seperti itu. Nah, isim mufradnya adalah alam. Bifathil lam, dengan fathahnya lam juga. Li'annahu, karena al-alam itu ismun am, ismun umum, nama yang umum, lima siwahu, bagi selain Allah, lima siwahullah, bagi selain Allah. Wal jamu khas bima ya'kilu, dan jamak khusus bagi orang yang berakal. Jadi kalau misalkan Allah sebut al-alamin di sini, penguasa semesta alam, artinya yang dimaksud adalah semua selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan alam. Wa sallallahu dan bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala, wasallamu dan memberikan salam ala sayyidina, semoga senantiasa tercurahkan kepada sayyidina, kepada junjungan kami Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa bil hamzati wa tarokihi, Muhammad ini dengan lafaz hamzah, mimnya tersebut. Insanun, sebagai manusia, uhya ilaihi, yang diberikan wahyu ilaihi kepada Nabi Muhammad, bisyar'in, dengan syariat, yu'malu, yang dikerjakan bihi oleh Nabi Muhammad SAW, wa illam yu'mar bitablighihi, wa illam yu'mar bitablighihi, dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi kalau misalkan konteksnya di sini adalah nabi, maka beliau diberikan wahyu yang mana dengan tujuan diamalkan, dikerjakan, wa illam, dan tidak diperintahkan bitablighihi, untuk menyampaikannya. Wa in umira bitablighihi fanabiyun wa rasulun aidon, maka kalau misalkan diperintahkan untuk menyebarkannya, maka konteksnya di sini adalah nabi dan rasul juga. Makanya kalau nabi dan rasul itu ada 25. Nah, kalau misalkan dia nabi dan rasul, maka dia diperintahkan ada dua tuh. Kalau misalkan dia mendapat wahyu, maka diperintahkan juga untuk menyebarkannya. Kalau misalkan dia nabi saja, maka dia diberikan wahyu, kemudian diamalkan, tapi tidak diperintahkan untuk menyebarkannya. Fal makna yunsiyu sholatu wassalamu alaihi, maka di sini kita disunahkan, diperintahkan, diwajibkan untuk bersolawat dan salam. Wa Muhammadun, di sini alamul mangkul min ismin maf'ul al mudha'aful ain. Jadi ain ain fiilnya itu mudha'af, Muhammad. Jadi mudha'af di situ ada tasdidnya, mudha'aful ain. Jadi ain fiilnya itu mudha'af, ada tasdidnya. Wan nabiyyu badalun minhu au atfun bayanin alihi. Jadi kalau di sini mana tadi itu ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi, an-nabi di sini itu konteks ininya nahunya itu, kedudukan nahunya itu sebagai atof bayan atau badal atau atof bayan, seperti itu, badal. Jadi an-nabi di sini badal atau atof bayan. Wa ala alihi tahirin, dan atas keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahir, yang suci, hum, mereka adalah, kama qala asy-Syafi'i,
sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, aqaribuhu al-mu'minuna min bani Hashimin wa banil Muthalib. Di sini menurut Imam Syafi'i adalah kerabat al-mu'minun yang mukmin min bani Hashim, dari bani Hashim, wa banil Muthalib, dan bani Ibnu Muthalib. Jadi bani Hashim dan bani Muthalib itu, Abdul Muthalib itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Nah, yang dimaksud dengan kerabat Rasulullah di sini adalah yang khusus, yang mukmin. Kalau misalkan kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak termasuk. Tapi kalau anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal, itu masuk kategori sudah mukmin. Beliau sudah masuk Islam pada waktu Fathul Mekah dan menjadi salah satu sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi beliau itu salah satu musuh bebuyutan Rasulullah yang sangat dendam dengan Rasulullah. Dan pada peristiwa Perang Badar, ketika Abu Jahal meninggal, beliau meneruskan dendam kesumatnya kepada Rasulullah SAW. Wakila wakhtarun Nawawi, dan dikatakan Imam Nawawi memilih, innahum, sesungguhnya mereka, kullu muslimin, semua orang Islam, wala'alla qauluhu. Nah, di sini konteksnya seperti mana yang dikatakan at-thahir di sini, maksudnya Imam Nawawi mengatakan bahwa yang namanya thahir ini muntazi'un min qaulihi ta'ala, bersesuaian dengan firman-Nya Allah Ta'ala, wa yutahhirukum tatahira di sini, dan disucikan atas kamu sesuci-sucinya. Seperti itu, surat Al-Ahzab ayat 33. Wa ala sahabatihi, dan atas sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, sahabatihi di sini adalah jam'un sahibin Nabi, adalah jamak dari sahabat Nabi. Jadi sahib itu kalau di dalam ilmu bahasa Arab itu sahib itu mufrad, tunggal. Nah, jamaknya adalah sahabah itu sahabat. Sahabat. Wa qauluhu, dan dikatakan juga ajma'in keseluruhannya. Nah, ajma'in di sini adalah takidun li sahabatihi, sebagai penguat pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sahabatihi ajma'in, seperti itu. Jadi ajma'in itu kedudukan di dalam ilmu nahwu adalah takid, penguat. Summa zakarul musannif, kemudian musannif menyebutkan annahu, bahwa sesungguhnya musannif ini, pengarang kitab ini, mas'ulun, diminta fitasnifi, di dalam mengarang hadzal mukhtasar, kitab yang ringkas ini, biqaulihi, dengan perkataannya, sa'alani ba'dul asdiqai, telah meminta kepadaku sebagian teman-teman, jam'u shadiqin. Nah, asdiqa di sini jamak dari teman shadiq. Kalau shadiq itu mufrad, asdiqa itu jamaknya. Wa qauluhu, dan beliau juga berkata, hafizahullahu ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaga, jumlatun do'a'iyatun. Nah, hafizahullahu ta'ala ini adalah kalimat doa, seperti itu. An a'mala mukhtassan, untuk mengerjakan karangan tersebut, mukhtassaran, secara ringkas.
huwa maqalla lafzuhu wa qasura ma'nahu. Jadi mukhtasar di sini artinya sedikit lafadznya tapi syarat kaya akan maknanya. Fil fikhi di dalam kitab pembahasan fikih. Huwa, nah fi fikih ini artinya adalah secara lughah al-fahmu. Huwa lughatan, yaitu secara lughah al-fahmu ya adalah pemahaman, faham. Wasilahan dan secara istilah al ilmu bil ahkamis syar'iyatil amaliyati al muqtasabu min adillatiha at-tafsiliyati. Al ilmu mengetahui tentang pembahasan atau ilmu yang membahas bil ahkami tentang hukum-hukum asyariyatil amaliyah, amalan-amalan syariat, al muqtasabu yang menuntut amalan-amalan syariat tadi menuntut min adillati tafsiliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi kalau misalkan kita mengerjakan apapun yang berhubungan dengan agama Islam, yang diantaranya adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, dan lain sebagainya, ataupun yang berurusan dengan agama urusan duniawi tapi masih ada hubungan dengan agama Islam juga, maka menuntut kepada dalil-dalil syariah seperti itu. Bisa dalam konteks, kalau misalkan berhubungan dengan ibadah, itu konteks dalilnya adalah perintahnya. Tapi kalau misalkan berhubungan dengan dunia, maka yang dicari dalilnya adalah larangannya. Seperti itu. Seperti contoh, misalkan hukum berburu itu mubah. Tapi yang kita cari di sini konteks larangannya, apa yang dilarang. Misalkan hewan buruannya, kemudian cara menyembelihnya, seperti itu. Itu larangannya. Ala madhabil imamil a'zam al-mujtahidi nasiris sunnati wad dini Abi Abdillah Muhammad ibni Idrisin ibni al-Abbasi ibni al-Usmana ibni Nafi'in asy-Syafi'i. Nah, pengarang kitab ini bermazhab pada imam yang agung, mujtahid yang agung, nasirut sunnah sebagai penolong sunnah, waddin dan agama. Abu Abdillah, beliau adalah Abi Abdillah Muhammad bin Idris ibnul Abbasi ibnul Usman bin Usman ibn Nafi bin Nafi asy-Syafi'i. Jadi kalau misalkan kita biasa singkat ya Muhammad bin Idris seperti itu. Atau yang familiar di kalangan di telinga orang Indonesia itu Imam Syafi'i. Nah, ulida bi Ghazatin, dan beliau ini dilahirkan, Imam Syafi'i ini dilahirkan di Gaza, bi Ghazatin di Gaza, Palestina. Sanata khamsina wa mi'atin, dilahirkan di 500 Hijriah. Kalau misalkan tahunnya itu 150 Hijriah. Wa mata rahmatullahi taala alaihi wa ridwanuhu yaumal jum'ati salja rajaba. Wa mata rahmatu, dan meninggalnya Imam Syafi'i rahmatullah dengan rahmatnya Allah taala, wa ridwanihi dan ridwanuhu dan keridoan Allah Subhanahu wa taala, yaumul jum'ah pada hari Jum'ah, salja rajabin pertengahan Rajab, sanata arba'amiatin 400 Hijriah atau 204 di Mesir. Seperti itu. Jadi beliau dilahirkan di Palestina, Gaza Palestina, kemudian meninggalnya di Mesir. Wa wasafal musannif, dan juga musannif menyebutkan muhtasaruhu bi awsaf
Jadi kitab yang ringkas ini mempunyai sifat-sifat, minha di antaranya annahu fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Nah, kitab ini mempunyai sifat dengan karangan yang tujuannya diperingkas dan maknanya padat. Kemudian wal ghayatu wan nihayah, dengan tujuan akhirnya mutaqaribani, dengan dua pendekatan. Wa kadzalikal ikhtisar wal ijaz. Jadi sebagaimana di dalam kitab ini ciri khasnya adalah ringkas dan padat. Wa minha, dan diantaranya lagi annahu yaqabu alal muta'allimi li furu'il fiqhi darsuhu li furu'il fiqhi darsuhu. Jadi dari kitab yang ringkas tadi tujuan akhirnya adalah untuk memudahkan, annahu sesungguhnya untuk memudahkan, yaqabu memudahkan untuk memahami, mempelajari kitab ini, alal muta'allim bagi murid-murid, li furu'il fikih menguasai ranting-ranting fikih, cabang-cabang fikih. Kemudian wayashulu alal mubtadi'i, dan memudahkan kepada para pemula, hifzuhu menghafalnya. Ai istihdaru, atau di sini mereka bisa mengadakannya ala zuhri qalbihi. Jadi hifzuhu di sini adalah mengadakannya ala zuhri qalbi, pada lubuk hati yang paling dalam, limayyarobu, bagi orang-orang yang mengharapkan, fi hafzil muhtasari fil fikih, bagi orang yang ingin menghafal fikihnya tersebut. Jadi hafzun di situ adalah menghadirkan hafalan-hafalannya tadi di lubuk hati yang paling dalam, bukan di kepala tapi di lubuk hati yang paling dalam, bagi orang yang ingin mengharapkan untuk menghafal ringkasan kitab ini, kitab fikih ini. Wasa'alani, dan mereka meminta kepadaku juga, ba'dul asdiqa, mereka di sini adalah sebagian teman-teman musannif, an aqusura fihi, untuk memperbanyak, dengan artian di sini juga yang harus diperhatikan, al mukhtasar, ringkas, mina taqsimat, pada pembagian-pembagian li ahkamil fikhi, hukum-hukum fikih, min hasrin, yang berlaku ya, au dibdil khisal, atau di sini dibdil khisal, produk hukum, al wajibati wasun wal mandubi wa ghairiha, yaitu yang wajib dan sunnah. Mandubah itu sunnah. Fa'ajabathu ala su'lihi fi zalika, maka saya mengabulkan permintaan mereka tersebut, teman-temannya musannif tadi, taliban, dengan mengharap, lisawabi minallah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa meminta apapun ya dalam bentuk materi, cuman hanya meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jazaan ala tasnif, sebagai ganjaran kepada seorang musannif tadi, ala tasnif, dalam mengarang hadzal mukhtasar, kitab yang ringkas ini, ghariban ilallah, nah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilallah subhanahu wa ta'ala, harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fil i'anati fi fadlihi ala tamami hadzal mukhtasar wa fit taufiqil lisawab. Jadi harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala di sini untuk agar menolong kepada musannif ini dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, fi fadlihi, keutamaan Allah Subhanahu wa taala, ala tamamil hadzal mukhtasar, untuk merampungkan, menyempurnakan
kitab yang ringkas ini wa fit taufiqi lisawab, dengan mengharap dan dalam taufik untuk mengharap ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa didul khata. Jadi sawab di sini bitaufiqi lisawab di sini artinya bukan ganjaran. Bitaufik dengan taufik lisawab yang benar. Wa huwa didul khata. Jadi dan sawab itu lawan kata dari khata. Jadi benar itu lawan kata dari khata. Annahu ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala alama yasha, bagi sesuatu yang dikehendakinya. Yuridu yasha di sini artinya yuridu menginginkan, qadirun maha berkuasa, qadirun sama juga, itu kurang lebih ya, nanti ada pembahasannya di apa bedanya qadirun dengan qadirun. Wa bi ibadihi latifun khabirun bi ahwali ibadihi, bagi hamba-hambanya yang maha qadirun, wa bi ibadihi dan bagi hamba-hambanya latifun yang maha latifun ini maha lembut, khabirun maha memberikan kabar gembira, bi ahwali ibadihi tentang keadaan-keadaan hambanya. Wal awwalu dan maha permulaan, muqtasabu min qaulihi ta'ala Allahu latifun bi ibadihi. Allah maha lembut kepada hamba-hambanya. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 19. Jadi Allah itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Jadi tidak keras terhadap hamba-hambanya. Jadi syariat Allah itu, syariat agama Islam itu digunakan diturunkan kepada hambanya itu sesuai dengan kadar kemampuan hambanya. Makanya kalau misalkan di zaman Nabi Musa itu sholatnya lebih banyak jumlah rakaatnya, kalau di zaman Nabi Muhammad cuman 5 kali dalam sehari semalam. Kalau misalkan sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 3 rakaat. Sudah, selebihnya itu nggak ada lagi. Kalau sholat wajib. Itu bukti kemaha lembutan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-hakimul khabir, beliau dan Allah lah maha hakim. Hakim ini maha bijaksana, al-khabir dan maha memberi kabar gembira. Surah Al-An'am ayat 18. Kemudian surah As-Saba ayat 1. Al-Latiful Khabir ismani min asma'ihi ta'ala. Jadi Al-Latif, Al-Khabir di sini 2 nama Allah Ta'ala. Makna awal al-alimu bidaqil umuri wa muskilatihi. Jadi yang maksudnya Al-Latifu di sini maha mengetahui detail-detail suatu perkara yang sulit. Wa yutlaqu aidon, dan mutlak juga atas Allah Subhanahu wa taala bermakna arafiq bihi, maha pemberi di sini arafiq sama sih dengan Al-Latif. Wallahu ta'ala alimun bi ibadihi wa bi mawadi'i khawaijuhum rafiqum bihi wa ma'nusani
qaribum mim maknal awal wa yuqalu khabirtu syai'a akhbaruhu fa innahu bi khabir ay alimun. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kepada hambanya, wa bi mawadhihi, dan tempat-tempatnya, hawaijuhum rafiqum bihi, wa makna sani, dan makna yang kedua qaribun, maha dekat, mim maknal awal, dari makna yang pertama, wa yuqalu khabirtu syai'an akhbarahu, yang mana saya menghabarkan sesuatu, akhbarahu, maka saya akan mengabarkannya, maka dia akan mengabarkannya. Fa innahu bi khabirun ay alimun, maha mengetahui. Seperti itu, memberikan khabar karena beliau maha mengetahui. Dan ini pun sebenarnya di dalam bahasa Indonesia sangat sulit sih mengartikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya mengartikan secara letterlek seperti itu aja tanpa tahu lebih detailnya kayak gimana sifat-sifat Asmaul Husna. Nah, dan saya sendiri pun agak susah sih kalau kalau pembahasan bab tauhid ini, saya sendiri agak malas kalau mempelajarinya. Karena apa? Butuh extraordinary pemikiran yang dalam untuk menguasai bab tauhid ini sendiri, apalagi yang berkenaan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya saya cuma gampangnya seperti ini supaya nggak meleset ke mana-mana, terus menerawang ke mana-mana. Itu saja, sampai sekian dari saya. Nanti kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang bab fikih, dimulai dengan bab toharoh. Nah, di dalam kitab ini nanti teman-teman bisa belajar nanti hukum bersuci, kemudian ini. Tapi di dalam kitab Fathul Qorib tidak disebutkan dari dalilnya secara terperinci. Di sini hanya pembahasan fikih seperti itu. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang mau belajar tentang ilmu hadis yang pemula, nanti bisa teman-teman lihat di sini ya. Itu nanti teman-teman bisa melihat di situ ada kitab Bulughul Maram, atau nanti teman-teman juga bisa melihat di end screen seperti itu, nanti pembahasan kitab Bulughul Maram. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, kalau misalkan ada kata-kata yang salah, terpeleset seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.